Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, di rumah saya itu lagi hujan, jadi mohon maaf kalau suaranya nggak terlalu kedengaran. Jadi perkenalkan, nama saya Raharjo Putra Kurniadi, NIM 120217070 dari kelas SI 4104, akan menjelaskan tugas yang diberikan, yaitu membuat SQLite sederhana. Jelasin secara singkat aja. Jadi tugasnya itu kita diberi 3 poin tugas. Yang pertama, apa itu database helper. Yang kedua, jelaskan sistemasi recycle view. Dan yang ketiga itu jelaskan pemanggilan button itu sendiri. Nanti akan dijelaskan satu. Nah, yang pertama, apa itu database helper. Nah, jadi tuh database helper tuh sendiri nih codingannya itu tuh sebagai CRUD-nya untuk database itu sendiri. Jadi dari semua database itu, nama, versi, ambil data tersebut itu sini. Nah, seperti kita tahu CRUD kan ada create, read, update, dan delete. Jadi di database helper ini kita bisa nge-create, kita bisa ngebuat, kita ngebaca, kita bisa update juga, dan kita bisa nge-delete. Apa aja yang bisa dilakuin itu dari mulai database-nya, namanya, versinya, ambil datanya, dan sebagainya. Itu dilakukan di sini. Nah, jelasin dulu. Jadi pertama itu kan kita buat nih public database servernya kan. Nah, itu tuh ada apa? Ada nama database-nya. Di sini saya panggil database saya SQLite.db. Lalu ada nama tabelnya. Tabelnya itu artikel, tabel. Terus versi database itu 1. Nah, di kolom itu kita ada 4. Ada ID, ada title, ada artikel, ada author. Nah, ID itu buat penempatan nanti lah, itu tulisan nanti saat memberi contohnya. Itu ada title, ada artikel isinya apa, dan ada authornya siapa. Nah, konstruktornya itu kita buat di public database server. Itu super konteks, itu database name-nya. Terus factory-nya database version. Terus lalu SQL database DB sama dengan this get table database. Nah, selanjutnya itu kita ngebuat dulu nih create table pertama kali. Ini kita inisiasinya itu public void create kan. Lalu kita masukin ya kan apa aja yang dibutuhin kan. Nah, ini kita memakai ID-nya itu integer, primary key, auto increment. Kita tuh di tabel itu kita butuh title, terus artikel, sama author. Nah, selanjutnya kita ngebuat kedua. Ini kita kan database version juga menjadi lebih tinggi. Jadi saat database versinya diubah, itu kita tuh pakai public void on upgrade. Nah, SQLite database DB in old version in new. Jadi diubah dari yang old version ganti ke versi barunya. Nah, jadi itu saat penggantian versinya itu dia akan ngedrop table yang sudah ada tuh, digantikan sama yang baru. Terus selanjutnya ketika database versi diubah menjadi lebih rendah. Nah, kalau tadi kan kita upgrade, sekarang kebalikannya, kita downgrade. Di sini tuh public void on downgrade. Nah, jadi kita old versionnya tuh sama new version sama, tapi dibalik aja. Lalu metode untuk nambah data. Nah, saat untuk nambah datanya kan, nambah artikelnya, kita pakai boolean, public boolean insert data. Apa aja masukin, tipe data string tuh title, untuk artikel, sama autornya ya kan. Nah, ini kita inisiasi sendiri content value-nya ya kan. Ini content value, terus ininya title, artikel, author. Nah, ini untuk 2, 3, 4, apa itu untuk kebagian kolomnya. Jadi yang kolom 2 nya itu nanti diisi title, di kolom 3 nya itu diisi artikel, kolom 4 nya itu diisi author ya kan. Lanjut untuk metode untuk mengambil data. Nah, mengambil data itu
sekarang ngambil, kita pakainya yang R tadi, yang read kita ngambil. Nah ini kita pakai public browser get all data. Di sini SQL database DB sama dengan this get table database. Nah ini dari SQL itu kita pakai sini itu query-nya itu select from artikel table. Jadi saat kita ngebuat nanti di create artikel, nah itu kan artikel bakal masuk ke artikel table. Nah nanti saat kita mau ngebaca itu di artikel table itu, kita nge-select from. Ini pakai SQL ya, seperti kita tahu, kita udah belajar ini di semester 4 sistem based data untuk SQL. Nah terus metode lagi nih untuk ambil data juga. Ini kita juga bisa ngambil data by ID-nya. Nah tadi kan di sini kita bikin ya kan ada ID 1. Jadi nanti setiap artikel yang dibuat itu dia akan otomatis ngisi. Misalnya kita membuat artikel pertama itu ID 1, lalu kita buat artikel lagi itu otomatis masuk kedua, dan seterusnya itu akan nambah itu. Nah untuk pertama tadi kita kan ini kan select bintang from itu kan kita ngambil semuanya, kita ngebaca semua artikel yang ada. Nah kalau misalnya ini kita juga ada cara kedua, kita ngambil data berdasarkan ID yang kita mau. Query-nya itu select bintang from artikel tabelnya tadi, terus where itu maksudnya tuh dimana ID-nya itu berapa. Jadi kita mau manggil ID ke berapa nih itu. Jadi kalau yang pertama kita nampilin semua data di artikel tabel ya. Kalau yang get data by ID itu kita manggil atau menampilkan artikel dari ID yang mana. Jadi satu-satu bisa, nggak perlu semuanya. Selanjutnya metode untuk merubah data. Nah itu maksudnya update ya kan. Nah di ini kita public boolean update data. Nah ini kita bisa update ID, bisa artikel atau string author. Tuh beda ya dengan tambah data tuh ID-nya otomatis ada. Jadi kita cuma menambahkan title, artikel, author. Kalau misalnya untuk merubah atau update kita bisa merubah ini juga. Nah ini kita sini nih perbedaannya. Tambah data tidak ada kolom 1, jadi untuk di update merubah itu ada kolom ID-nya, bisa merubah itu. Nah kenapa ada ID-nya? Karena misalnya kita mau merubah titelnya, misalnya titel yang pertama judulnya corona bahaya. Nah kita mau update gitu jadi bahaya corona. Nah untuk gimana cara kita bisa mengupdate artikel itu, kita itu harus mengetahui dulu ID-nya itu di mana. Misalnya bahaya, yang corona bahaya itu dia ID-nya 2. Nah kita masukin ID 2. Nah kita ganti titelnya gitu. Jadi kita lebih gampang buat ngarahin mau kemana nih ya artikel yang mau diedit tuh. Terus yang tadi itu ada metode untuk menghapus data. Tadi ya delete. Nah ini kita pakai itu public in delete data string ID. Nah kita ngapusnya itu cuma nentuin ID yang mana. Nah di ini saja seperti ini, return db delete table name-nya apa, nama tabelnya apa, terus word clause-nya itu di ID keberapa itu. Jadi kita mau update yang tadi misalnya itu ada di ID 2, ya udah kita delete tadi ID 2 ada otomatis ke delete tuh. Terus coba ya kita tampilkan dulu tampilan awalnya gimana. Kita sudah, nah ini tampilan awalnya sesuai studi kasus yang ada di studi kasus maksudnya. Kita ada create artikel sama tulis. Untuk pengimplementasiannya atau penggunaannya nanti saya bakal jelaskan di akhir dan gampang biar kalian. Kita lanjut aja ya, lanjut ke nomor 2 itu kita poin 2 nya itu adalah jelaskan sistemasi recycle view. Nah jadi recycle view itu ada 3 item, ada model, ada adaptor, sama recycle view itu sendiri. Nah recycle view ini itu lebih cocok untuk menangani data-data yang besar itu.
Terus sistem masing-masing itu apa, fleksibel dia terhadap layout, makanya dibutuhkan sebuah adaptor. Nah, fungsi adaptor itu apa? Fungsi adaptor itu sendiri itu untuk menyeting keseluruhan recycle view di adaptor. Bertujuan itu untuk mengelola data, terus data mau diletakkan di update kemana, terus dan fungsinya itu menyeting seluruh data yang ada itu sih ingatnya. Jadi yang saya tangkap itu seperti itu untuk mempermudah kita untuk melihat tampilannya lah gitu. Mempermudah kita untuk melihat tampilannya. Nah, lanjut ke poin ketiga, jelaskan pemanggilan button itu sendiri. Nah, di main activity ini bisa kita lihat dia ada dua. Ini kan ada public void click list sama public void click create. Nah, saya jelaskan satu. Di public void click list itu kita ada ini intent, menggunakan intent dalam pemanggilan button. Kita ada, nah, terus saat kita ngeklik ini klik list, nanti dia akan tertuju langsung ke kelas list activity, sama halnya dengan click create. Pemanggilan dari pakai intent, saat kita ngeklik ya kan di titik ininya, otomatis dia langsung mengarahkan ke kelas dari create activity itu. Nah, coba ya kita lihat yang di create activity ya. Nah, ini untuk tambahan juga. Jadi di akhir ini kan ada click post. Ini kita maksudnya infoin saat post nanti. Jadi kita ini ngebuat nih string title, author, sama artikel kan. Terus kita mulai dari notifikasinya. Nah, jika title, author, sama artikel itu kosong, dari kita isi ini maksudnya nih, kita isi, dia akan langsung munculin postnya itu mohon isi data saat lengkap. Jadi saat kita klik create apa nih, kita klik create artikel, nanti dia muncul. Nanti saya jelaskan di akhir untuk ini. Dan belajar juga nih untuk saat nanti sudah sesuai, nanti akan ada notifikasi artikel baru tambahkan dan ada artikel baru tambahkan. Oke, langsung aja ya kita implementasinya. Nah, ini kita sudah kan di sini. Nah, sebelumnya ini saya sudah kasih ya. Nah, kita coba lihat dulu listnya. Nah, di sini saya sudah punya satu. Saya sudah ngisi satu artikel list nih. Judulnya ini titel, ini autornya kan, autornya siapa, dan ini si artikelnya banyak ini gitu. Nah, coba kita sekarang buat baru create artikel. Nah, saat create artikel itu kita disuruh mengisi 3, ada artikel, ada author. Nanti lalu kita klik post. Coba kita klik post dulu. Nah, saat di klik post, karena kita nggak ngisi apa-apa, muncul post mau ngisi data secara lengkap. Itu karena kita nggak ngisi apa-apa di titel, artikel, sama autornya, ya kan. Nah, kita klik, coba kita lihat ya di artikelnya, dia nggak muncul. Nah, coba kita klik artikel. Nah, ini artikelnya nggak ada apa-apa ya, nggak ada tambahan. Lalu kita klik create artikel dulu. Nah, ini kita tulis judulnya. Untuk judulnya itu tulisnya ini. Lalu untuk artikelnya nah ini. Terus untuk autornya saya tulis misalnya anonymous. Nah, kita klik post. Nah, saat post kita muncul post artikel dari tambahkan. Nah, coba kita lihat di list artikelnya ya. Nah, ini kita klik. Nah, muncul ya. Jadi
saat kita buat artikel baru itu otomatis adanya nambahkan satu. Nah itu dia nambah ke bawahnya, nah ini kita lihat. Nah tuh tadi judulnya saya tulis sebagai corona, autornya itu anonimus, dan isi artikel itu corona membahayakan dunia. Nah sekian dari tugas membuat SQL sederhana. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.